ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, di halaman 74 dari buku panduan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Kitabul Jihad. Kitabul Jihad, al-jihad dari kata jahada yang bermakna ifragut taqah, mengerahkan kekuatannya, mengerahkan kemampuannya. Dan jihad itu di hukum umumnya dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan menjadi fardu ain pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila diperintah oleh imam untuk berjihad. Keadaan yang kedua, apabila telah bertemu dua pasukan. Jadi kalau misalnya jihadnya sunnah, tapi kalau sudah bertemu dua pasukan, itu berubah menjadi fardu ain, tidak boleh mundur lagi. Kemudian yang ketiga, jihad menjadi fardu ain apabila umat Islam diserang oleh musuh. Dan yang keempat, dia menjadi fardu ain apabila belum terpenuhi qadar al-kifayah, belum terpenuhi kadar kecukupan. Namanya saja fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu kalau sudah ditegakkan sebagian, gugur atas yang lainnya. Tapi kalau belum gugur, misalnya di dalam peperangan itu diperlukan para pemanah misalnya. Iya. Para pemanahnya cuman 10 yang ada, padahal diperlukan 100. Maka bagian lainnya itu wajib untuk hadir di situ, walaupun jihadnya hanya fardu, hanya jihad yang sunnah misalnya, atau jihad yang dianjurkan. Tapi dia berubah menjadi fardu ain. Itu kondisi-kondisi yang disebut oleh para ulama, jihad menjadi fardu ain. Baik. Kemudian di sini oleh penulis rahimahullah disebutkan tentang syurut al-jihad. Kata beliau rahimahullahu taala, wa syara'itu wujubil jihad sab'u khisal. Ya, dan syarat kewajiban jihad itu ada 7. Dan maksudnya di sini syarat kewajiban jihad 7 perkara ini terkait dengan orangnya yang mau pergi berjihad. Iya. Orangnya yang mau pergi berjihad. Tapi kalau diikat dengan ketentuan lain, maksudnya kapan jihad itu disyariatkan, itu pembahasan lain ya. Karena jihad itu kalau disyariatkan harus dipimpin oleh kepala negara, kemudian harus ada wilayah kekuasaan, harus ada harus ada kekuatan dari segala makna kekuatannya. Ya, tapi di sini penulis berbicara tentang orang itu sendiri. Kalau ada sebuah jihad yang disyariatkan atau jihad yang diwajibkan, apa syarat-syarat kewajibannya? Kata beliau rahimahullahu taala, yang pertama al-Islam wal bulugh wal aqlu wal hurriyah wad dukuriyah was sihhat wat taqat wal qital. Yang pertama keislaman, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka. Dan ini saya kira syarat-syarat jelas ya di dalam hal ini. Sebab yang berjihad itu memang cuma muslim, itu syarat dari kewajiban. Iya. Baik. Kemudian yang ke-5 laki-laki, sebab perempuan tidak wajib untuk berjihad. Tidak ada jihad mereka. Dan di dalam hadits dikatakan jihadnya adalah haji dan umrah bagi perempuan. Hanya saja kalau misalnya
kondisi aman memungkinkan kaum muslimin untuk menang, ya, maka boleh mengikutkan perempuan untuk mengobati orang-orang terluka. Mengobati orang-orang terluka. Sebagaimana yang syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Kemudian yang keenam, as-sihha, harus sehat. Kemudian yang ketujuh, mampu untuk berperang. Ya, sebab kalau dia tidak memiliki kemampuan dengan badan dan hartanya, maka tidak ada kewajiban atasnya. Baik. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda. Tidak ada kewajiban atas orang yang lemah dan tidak ada pula kewajiban atas orang yang sakit. Baik. Kemudian beliau berkata, "Wa man usira minal kuffari fa 'ala darbaini." Ini sekarang terkait dengan tawanan perang. Orang yang ditawan dari kaum kufar itu ada dua golongan. Itu bukan ditawan oleh ya, tapi ditawan dari kaum kufar. Jadi yang menawannya itu kaum muslimin, menawan kaum kufar. Maka kaum kufarnya itu ada dua hukumnya di situ, dua golongan. Golongan yang pertama, darbun yakunu raqiqan binafsis sabi wa humun nisa'u wasibyan. Wa darbun la yariqu binafsis sabi wa humur rijalul baligun. Golongan pertama, orang yang menjadi budak dengan penawanan itu sendiri. Mereka adalah perempuan dan anak-anak kecil. Iya. Jadi ada di peperangan misalnya dari orang-orang kafir, orang kufar, kaum perempuan itu biasanya tidak diperangi, tidak dibunuhi, bahkan dilarang untuk perempuan dan anak-anak kecil. Kecuali kalau mereka ikut bersyirikat di dalam membunuhi kaum muslimin. Iya. Makanya hukum terkait dengan mereka itu cuma satu, menjadi tawanan perang. Apa menjadi budak. Itu mana ar-riqah. Karena itu perbudakan itu ada yang di tengah kaum muslimin itu berasal dari dua sumbernya. Kalau yang bertanya dari mana asalnya budak di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya budak itu asalnya sumbernya dari dua. Yang pertama, sisa-sisa dari perbudakan di masa telah lalu. Karena syariat perbudakan itu bukan syariat Islam saja. Itu syariatnya Yahudi, syariatnya Nasara, semua agama. Ada syariat perbudakannya. Jelas ya? Jadi jangan bertanya kepada umat Islam, kenapa ada perbudakan di tengah kalian. Kalau dia tanya seperti itu, tanya kepada dia sendiri, kenapa di agama kalian ada perbudakan. Sebab itu ada di semua agama. Ya, kalau dia sebutkan alasannya, maka alasan umat Islam lebih indah daripada itu. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, sumber perbudakan itu dari peperangan. Jadi umat ini berjihad itu cuma wasilah. Salah satu cara di dalam mengembangkan dakwah. Makanya ketika di Mekah, wasilah ini tidak bermanfaat. Tidak disyariatkan berjihad di Mekah. Karena tidak ada kekuatan. Jelas ya, begitu di Madinah, wasilah ini diberikan syariat berjihad, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Makanya kalau di dalam sejarah umat Islam dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya, itu penyebaran Islam itu terluasnya bukan dengan jalur perang, tapi dengan jalur dakwah. Karena perang itu cuma wasilah. Sebagaimana di antara Nabi ada yang diberi syariat, ada peperangan di syariatnya. Di antara Nabi ada yang syariatnya tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Jelas ya? Jadi itu masuk di dalam wasilah. Nah, jadi ketika disyariatkan hal tersebut, ada terjadi peperangan, itu ada tawanan perang. Nah, tawanan perang ini itu berjalan di umat-umat yang telah lalu. Hukum itu juga ada di dalam umat Islam. Tapi yang paling menonjolnya di tengah umat Islam
dengan adanya budak-budak itu menjadi pintu-pintu ketaatan bagi umat Islam. Karena itu kita sudah baca ya beberapa kafaro, disumpah, ya, di pembunuhan sudah berlalu, akan datang lagi. Kafaro puasa sudah berlalu ya, pembunuhan akan datang di kafaro sumpah. Itu subhanallah dijadikan dari bentuk-bentuk kafaro itu adalah membebaskan budak. Membebaskan budak. Dan disebut pahala yang besar di dalam hal tersebut. Dan itu tidak ada di agama-agama lain. Iya. Baik. Kemudian dia diperbudakan juga ada sudut dakwanya. Karena itu mengikat orang kafir supaya tunduk teratur di dalam hukum umat Islam. Karena mereka kalau lepas bebas dengan kekafirannya, mereka merusak di atas muka bumi. Tapi kalau hidup di tengah umat Islam, di bawah kendalinya, terikat dengan akhlaknya kaum muslimin. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi kerusakannya terbatas. Kerusakannya terbatas. Misalnya dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, tidak melakukan kerusakan, perjudian, tidak berbuat riba, karena dia di tengah hukum umat Islam. Nah, itu diantara hikmah-hikmahnya. Baik, jadi ketika di perang Khaybar itu orang-orang Yahudi dijatuhkan hukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua laki-laki ini dijatuhkan hukum mati, dan perempuannya, kaum perempuannya, mereka dijadikan tawanan, dan anak-anak kecilnya menjadi tawanan. Nah, itu salah satu hal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, baik. Kemudian dikatakan di sini, wadarbun la yariqu bi nafsis sabi wa humur rijalul baligun. Yang kedua, golongan yang menjadi budak dengan penawanan itu sendiri. Ya, kalau dia ditawan tidak langsung jadi budak. Tapi mereka ini wal imamu mukhayyaru fihim, mereka ini adalah laki-laki yang telah balik, laki-laki yang telah balik. Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya. Al-qatli wal istirqaqi wal manni wal fidyati bil mali au bir rijali. Yaf'alu ma fihi al-maslahah. Sekarang golongan yang kedua. Ya, ini laki-laki balik. Apa hukum pada mereka? Kalau yang pertama kan perempuan dan anak kecil itu langsung jadi budak. Tapi kalau laki-laki dewasa apa hukumnya? Hukumnya imam diberi hak untuk memilih salah satu dari 4. Yang pertama, alhamdulillah. Yang pertama adalah membunuh. Yang kedua memperbudak. Yang ketiga membebaskan cuma-cuma. Iya. Dan yang keempat meminta tebusan dengan harta atau dengan tawanan pula. Jadi 4 pilihan. Kalau dia bunuh boleh. Sebagaimana yang dilakukan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Sebagaimana yang telah saya singgung tadi. Dan boleh diperbudak. Ya, boleh diperbudak. Baik. Dan ini banyak ya di dalam beberapa peperangan. Kemudian boleh dilepaskan cuma-cuma. Sebagaimana tawanan perang di perang Hudaybiyah, ya, itu dilepaskan cuma-cuma oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Thumamah ibnul Usal dilepaskan cuma-cuma. Abul As bin Rabi di perang Badar dilepaskan cuma-cuma oleh Nabi. Dan boleh juga difidyah, diminta fidyah. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi di perang Badar. Nah, itu Nabi minta fidyah, tebusan. Tebusan dengan harta atau dengan tawanan pula. Ya maksudnya ini orang-orang kalian kami tawan. Boleh kalian ambil tapi bayar. Nah, itu harta dipakai untuk memperkuat umat Islam dan keperluan mereka. Atau ada tawanan umat Islam di mereka. Kita menawan mereka juga. Ayo kita tukar tawanan. Nah, itu juga boleh. Imam melakukan salah satu dari 4 itu sesuai dengan maslahat. Sesuai dengan maslahat yang dia pandang. Iya.
Jelas ya? Sesuai dengan maslahat yang dia pandang untuk kaum muslimin. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa man aslama qabla al-asri ahraza malahu wa damahu wa sigara auladihi." Ya, kata beliau di situ ada dari kaum muslimin ya, maslahah lil muslimin. Cuman kita kalimat lil muslimin di sini kayaknya belum ditulis ya, ditulis sendiri situ. Siapa saja yang memeluk Islam sebelum ditawan, dia telah melindungi hartanya, darah dan anak-anak kecilnya. Iya. Jadi siapa yang masuk Islam dari orang kafir sebelum dia ditawan, maksudnya dia belum ditawan terus masuk Islam. Nah, kalau dia sudah masuk Islam, maka sudah terlindung hartanya, terlindung darahnya, terlindung pula anak-anaknya. Ya, sebab dia sudah menjadi muslim. Dan ini hal yang dimaklumi, tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Kemudian kata beliau, wa yuhkamu lis-sabiyyi bil islami inda wujudi thalathati asbab. Ini terkait dengan anak kecil yang ditemukan. Anak kecil yang ditemukan di dalam tawanan. Yaitu bagaimana hukumnya? Iya. Jadi kata beliau, itu dihukumi Islam dengan keislaman dengan keberadaan 3 sebab. Yang pertama, yuslima ahadu abawaihi. Salah seorang dari kedua orang tuanya memeluk Islam. Ya, kalau ada kedua orang tuanya yang memeluk Islam, apakah bapaknya atau kakeknya dan seterusnya, maka dia dihitung sebagai Islam. Ya, sebab keislaman itu yang didahulukan. Hukum yang didahulukan. Baik, karena asalnya seorang itu lahir dalam keadaan Islam. Orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, au yasbiyahu muslimun munfaridun an abawayhi. Dia dihukumi muslim apabila dia ditawan oleh seorang muslim, ditawan oleh seorang muslim dalam keadaan bersendirian tanpa kedua orang tua. Jadi tidak ada orang tuanya, dia seorang muslim, maka hukum asalnya dia adalah di atas keislaman, di atas fitrahnya. Ya, kalau dia di atas fitrahnya, asalnya dia adalah seorang muslim, begitu. Itu fitrah. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau, au yujadu laqitan fi daril Islam, atau ditemukan sebagai anak pungutan di negeri Islam. Ya, kalau dia di negeri Islam, ya jelas dia asalnya dihitung muslim, ikut kepada negerinya, dihukum kebanyakan. Baik.